Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sudah memenuhi undangan kita untuk layanan bimbingan kelompok. Ambil berkah acara kita pada siang hari ini agar kegiatan kita juga menggunakan dilancarkan dalam menggunakan mereka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk lebih mengakarkan diskusi kita pada siang hari ini, walaupun sudah kenal, tapi untuk lebih mengenal lagi. Caranya perkenalan adalah saya tunjukkan dulu. Saya seperti ini ya. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdul Sidi. Hobi saya adalah makan bakso. Ya. Di samping kanan saya bernama Kenalkan, nama saya Andri Saputra. Hobi saya bermain panah. Dan di sebelah saya, perkenalkan, nama saya Salsa Putri-Jola. Hobi saya melukis. Yang di sebelah saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Fajri. Hobi saya bersepeda. Yang di sebelah saya bernama, perkenalkan, nama saya Ananda Rubaida. Hobi saya berenang. perkenalkan, nama saya Fahri Putri Pertama. Hobi saya adalah berenang. Di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Adi Surya. Hobi saya bermain bola. Dan di sebelah saya bernama Perkenalkan, nama saya Sarah Syediani. Hobi saya bermain bola voli. Dan di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra. Hobi saya traveling. terima kasih atas perkenalannya kepada kita semua. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Yang biasa ini adalah layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan di diselenggarakan secara berkelompok. Jadi dari kelompok itu ada yang tidak mengerti ini, mungkin nanti dalam materi ini ada yang mengerti ini, ya seperti itu. Terus dalam bimbingan kelompok itu ada aturan-aturan yang harus kita latih. Misalnya ketika ada kawannya, temannya itu mengungkapkan pendapat, walaupun itu menurut kalian salah atau menurut kalian lucu, itu kita hargai, ya. Kita hargai, kita jangan menertawakan, kita jangan membuli. Dan di kegiatan ini juga kita harus apa yang kita tahu itu kita sampaikan secara terbuka, seperti itu ya. Secara terbuka itu ya tidak ada apalagi yang kita tutup-tutupi. Terus apabila dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada mungkin nanti yang secara tidak langsung mungkin itu rahasia ya, maksudnya pengetahuan rahasia itu cukup di kelompok kita sendiri. Di sini juga harus kita sukarela datang di sini itu atas dasar sukarela, maksudnya kalian itu tidak ada yang memaksa di sini ya. Itu peraturan-peraturan yang ada dalam layanan bimbingan kelompok tadi. Layanan bimbingan kelompok ini kita adalah topik tugas ya, kecerdasan otak ya. Tujuannya apa? Tujuan daripada topik ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan otak kanan dan otak kiri. Terus tujuan yang lain ya, kalian bisa mendiskusikan tentang apa itu otak, gitu kan. Terus bisa mengetahui di bagian-bagian dari otak. Terus apa yang bisa fungsi dari otak kanan dan otak kiri, mempunyai fungsi apa, itu bisa. Dan terakhir bagaimana supaya kita menjadikan otak kita menjadi cemerlang, seperti itu bagaimana gitu kan. Nah itu Pak lanjutkan, yaitu bagaimana dengan anak-anak kalian, apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini? ya sudah. Kira-kira apa yang perlu kita bahas dari topik ini? Kira-kira Pengertian kecerdasan otak.
Iya, pengertian kecerdasan otak itu kita sebelum terlalu jauh berbicara tentang kecerdasan otak, kita harus tahu mengenali otak itu apa. Ya, silakan saudara Lingga. Menurut pendapat saya, otak adalah suatu pusat dalam kehidupan untuk melakukan apa yang dilakukan. Jadi intinya adalah pusat yang mengatur seperti itu, yang mengatur yang akan kita lakukan itu adalah otak. Jadi yang mengatur apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itulah namanya otak. Itu menurut Lingga. Kalau menurut yang lain mungkin ada tambahan. Otak adalah pusat sistem saraf pada terdata dan banyaknya input terdata. Masih tegang ya, jangan tegang. Jadi ya silakan. Otak adalah sebuah organ di dalam tubuh yang mengatur setiap kegiatan yang dilakukan oleh tubuh dan mengatur seluruh sistem tubuh. Terima kasih ya tepuk tangan. Terus dari otak itu kira-kira apa lagi yang perlu kita ketahui dari setelah kita mengetahui tentang otak itu, Bagian-bagian otak dan apa saja fungsinya. kira-kira bagian-bagian otak itu ada apa saja atau ada terbagi menjadi berapa bagian kira-kira ya? Ada dua ya, silakan Fajri. Otak kiri dan otak kanan. Iya, otak kiri dan otak kanan. Yang lain ada? Ya. Otak besar dan otak kecil. Otak besar dan otak kecil. Yang lain ada lagi? 4. Iya, ada 4. Otak besar, otak kecil, batang otak dan sistem limbik. Pak mempunyai permainan. Untuk yang pertama adalah Bapak tunjuk Sakia untuk memerankan sini. Hingga hidup. Bisa? Maksudnya sudah bisa baca ya? Silakan berdiri, praktekkan. Dari sini. Nah, silakan berdiri, jangan berdiri, dipraktekkan sesuai dengan ini. Supaya yang lain adalah menebak apa kata apa yang dimaksud dalam Sakia. Bisa jadi apa orang. Nah, terus sana. Kapal terbang itu Oh, kemarin pesawat betul. Andre. Ya. Itu adalah bis yang merangsang otak kita untuk memvisualisasikan apa yang dimaksud daripada dulu tadi ya, begitu. Itu permainan kuis kata. Jadi yang sudah tahu jawabannya adalah dia akan berusaha untuk memvisualisasikan, menggambarkan, gitu kan. Nah itu kan sudah dari bagaimana otak kita bekerja seperti itu ya. Nah terus apa lagi setelah dari setelah kita sudah tidak terlalu tegang kan karena sudah bermain ada ini, kira-kira apa lagi yang perlu kita bahas atau yang kita perlu lanjutkan diskusinya? Kan tadi sudah tegang, Pak kasih permainan supaya tidak terlalu tegang lagi. Habis itu apa lagi yang perlu ini? Perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri. Ya perbedaan. Kira-kira siapa yang tahu ada perbedaan apa itu? Perbedaan otak kanan berarti. Jadi sebelum kita ke perbedaan otak kanan otak kiri berarti ada di otak kita itu kan otak kanan dan otak kiri. Perbedaannya. Nah, Otak kiri lebih unggul dan cenderung dengan logika dan rasional. otak kiri itu cenderung logika seperti itu ya. Terus kalau selanjutnya katanya ada otak kiri, terus tadi ada apa lagi? Otak kanan. Terus itu ada apa otak kanan? Ada yang ini? Berfungsi dalam perkembangan emosional. IQ. Kalau otak kanan bahasanya yang mudah adalah untuk Bersosialisasi. bersuaranya bagaimana? Kalau dengan kalian otak kanan itu seperti supaya otak kanan itu kita latih otak kanan itu seperti apa? Mungkin Mengerjakan soal matematika.
Nah, mengerjakan soal matematika itu kan A ditambah A adalah 30. Terus B ditambah B adalah 15. C ditambah C adalah 12 ya. Berapa A ditambah B kali C? Iya. Ya. 4 kali 5. Oh ya 30. Berarti tadi 3 benar ya. Ya, tepuk tangan dulu Indah. Nah, sekarang adalah ini namanya sudoku. Sudoku ya. Jadi silakan satu orang isi satu angka, satu kotak ya. Jadi silakan siapa duluan? Silakan. Di atas 5 nih. Hah? Di atas 5 nih. Di atas 5 ini 3. Ah, benar itu sudah. Yang itu 6 kan? Yang mana? Kan yang lain. Yang belum itu. Pak, di bocor 9 Pak. Oh, 49 Pak. Udah 9. Oh, 49. Oh, 81 Pak. Ya. Ngerti ya? Iya, Pak. Selanjutnya kita ada mainan lagi untuk menghafal kotak kanan. Ya. Ayo maju. Dan udah Pancasila. Ya, udah baca. Indonesia Ada Raya. negeri. Ada negeri. Salah. Padamu negeri. Selanjutnya, nah seperti itu ya. Ayo. Dan udah Pancasila. Dari Pak, dari sama-sama. Iya, dari sama kamera. Oke. Mungkin ada dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari siang ini. Tuh. Jadi misalnya apa yang untuk melatih apa namanya otak kanan tadi dengan bersosial, saling sosialisasi. untuk misalnya tadi kegiatan tadi untuk melatih otak kiri itu seperti apa? Nah, Pak kiri. ya otak kanan itu untuk meningkatkan musik, kalau otak kanan untuk meningkatkan musik, kalau otak kiri dengan Belajar. Setelah kita mulai ini, Pak mau mendengarkan satu persatu kesan-kesannya setelah kalian semuanya mendapatkan layanan bimbing kelompok ini ya. Untuk hari ini saya dapat membedakan fungsi otak. Dari saat mendengarkan lagu kita mendapatkan seperti menggunakan selalu otak kanan. Nah, saya pikir ke kanan. Nah, kalau kita berpikir secara logika mungkin berbeda sebelah. Pak keterangan ini Agar saya menjadi mengetahui cara-cara mengasah otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dan otak kiri bisa. sekali lagi terima kasih karena kalian semua sudah datang dalam layanan bimbingan kelompok ini. Sebelum kita meninggalkan menutup kegiatan kita pada layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.